Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya dan tetap semangat belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Lingkup bahasan kita masih sama, yaitu tentang ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai, siapkan buku tematik. Nah, ya. Anak-anak, perhatikan dengan baik. Manusia merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk yang lain. Salah satu ciri manusia adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia itu terjadi sejak di dalam kandungan. Lalu setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Perhatikan gambar berikut. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertumbuhan manusia ditandai dengan tinggi serta berat badan ya. Anak-anak diperhatikan bahwasanya pertumbuhan manusia itu ditandai dengan perubahan tinggi badan kita maupun berat badan kita ya. Anak-anak perhatikan gambar yang pertama. Kita selama 9 bulan di dalam kandungan. Awalnya kita adalah segumpal daging ya. Lalu kita tumbuh selama 9 bulan sampai kita menjadi berupa janin yang sempurna. Lalu ibu kita melahirkan kita. Nah, ketika kita dilahirkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali satu hal, yaitu menangis. Kita tidak bisa bicara, kita tidak bisa banyak hal ya, kecuali hanya bisa menangis saja. Sehingga ketika minta apa-apa, kita selalu minta tolong kepada orang tua kita. Lambat laun, bulan berganti bulan, akhirnya kita tumbuh, kita bisa belajar merangkak. Setelah belajar merangkak, kita mulai berkembang dengan belajar berdiri. Nah, sampai suatu hari lambat laun kita bisa duduk dan minum sendiri. Lalu sampai kita menjadi seorang yang dewasa, bisa melakukan apa yang sedang kita butuhkan ya. Itu tandanya manusia itu bertumbuh dan berkembang ya. Ingat-ingat, lihat, waktu lahir gak bisa bicara, lalu bisa mengoceh, bisa merangkak, berdiri, duduk, dan akhirnya bisa melakukan semuanya seperti sekarang ini. Anak-anak diperhatikan, kira-kira apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah gen atau keturunan. Kalau anak-anak punya ayah yang tinggi badannya, maka insya Allah kalian juga akan tinggi nanti tinggi badannya ketika dewasa. Lalu yang kedua adalah hormon. Nah, hormon juga sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah makanan. Ini yang sangat harus diperhatikan. Makanan yang kita makan, yang kita konsumsi itu sangat bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Lalu olahraga juga sama. Nah, dan yang terpenting lagi adalah istirahat yang cukup. Baik anak-anak, oleh karena itu anak-anak, kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, kenapa? Karena makanan yang bergizi itu banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Seperti apa sih fungsi dan manfaatnya bagi kita? Nah, yuk kita simak sama-sama ya. Zat gizi pada makanan itu ada berbagai macam, nak. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, maupun vitamin. Nah, untuk karbohidrat itu contohnya kita makan nasi, makan roti,
makan gandum maupun umbi-umbian, itu mengandung karbohidrat ya. Sementara yang mengandung lemak contohnya susu, alpukat, keju, mayones, dan margarin. Nah, sementara contoh makanan yang mengandung protein adalah daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan yang mengandung vitamin banyak adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Sementara makanan yang mengandung mineral adalah air ya. Tubuh manusia itu lebih dominan air, jadi kita jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kekurangan air. Justru kalau kita banyak minum air itu malah bagus untuk tubuh kita. Nah, lalu apa Ustadz fungsi gizi bagi tubuh? Nah, diperhatikan baik-baik. Fungsi gizi bagi tubuh kita adalah satu, menjaga dan merawat fungsi organ tubuh, nah, agar organ tubuh kita tetap sehat. Yang kedua, sumber energi. Nah, ini kalau kita tidak makan-makan, perut kita lapar, kita jadi lemes bawaannya. Kalau lemes kita ngantuk. Makanya sebelum belajar perutnya udah siap, udah kenyang, kita siap untuk belajar. Caranya apa? Makan yang bergizi supaya punya energi yang kuat. Lalu fungsi gizi selanjutnya adalah membantu pertumbuhan tulang. Nah, biar tulangmu kuat, main bolanya kuat, maka makanlah yang bergizi. Lalu meningkatkan kekebalan tubuh. Maksudnya apa? Kalau kekebalan tubuh kamu kuat, kamu nggak gampang sakit. Itu nak ya. Kamu nggak gampang terkena penyakit. Lalu selanjutnya fungsinya adalah memperlancar pencernaan. Kalau pencernaan lancar, gizi yang diasup juga lancar, insya Allah tubuh kita menjadi sehat. Lalu juga memperkuat daya ingat. Nah, ini supaya nggak gampang lupa. Kalau kita makannya kurang, airnya kurang, kita jadi lemes badannya. Kalau lemes, imunnya turun. Nah, kalau turun bawaannya ngantuk, kalau kita bisa gampang terkena penyakit atau gampang sakit. Nah, lalu apa saja fungsi vitamin bagi tubuh kita? Contoh ini, lihat vitamin A. Fungsinya vitamin A adalah menjaga kesehatan mata ya, yaitu menjaga kesehatan mata. Kalau mata kita bermasalah, kita diminta untuk banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Nah, apa akibatnya kalau kita kekurangan vitamin A? Yaitu kita akan mengalami gangguan penglihatan. Nah, itu ya. Yang kedua, vitamin B. Fungsinya apa? Menjaga kekebalan tubuh. Menambah, kita perlu konsumsi vitamin ya, makanan yang bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Apa akibatnya kalau kita kekurangan vitamin B? Nah, ini lihat. Mudah terserang penyakit. Nah, badan menjadi lemas. Gak enak kalau sakit nak ya. Nah, lanjut. Vitamin C. Menjaga kekebalan tubuh. Apa akibatnya kalau kita kurang vitamin C? Yaitu bibir kita mudah sariawan, bibir kita menjadi pecah-pecah ya. Lalu ada vitamin D. Vitamin D fungsinya menjaga kesehatan tulang. Nah, kalau kita kekurangan vitamin D, tulang kita menjadi keropos dan kalau lebih ekstrem lagi bisa menyebabkan polio ya. Paham ya? Yang terakhir vitamin E. Vitamin E fungsinya menjaga kesehatan kulit. Nah, apabila kita kekurangan vitamin E, maka kita bisa mengalami iritasi kulit atau bisa juga kulit kita menjadi kering. Nah, itu ya. Nah, sekarang lanjut subtema 2 pembelajaran yang keempat. Diperhatikan baik-baik, yaitu materi mineral dan fungsinya. Mineral itu mengandung 3 unsur, yaitu kalsium, folat, dan zat besi. Nah, sekarang ini
kalsium. Apa fungsi kalsium? Yaitu membantu pertumbuhan sebagian besar tulang dan gigi, serta memainkan peran dalam kesehatan jantung, fungsi otot, dan sinyal saraf. Kalsium ada pada susu maupun kacang-kacangan ya. Nah, sekarang asam folat. Asam folat berguna untuk membantu tubuh memproduksi dan memelihara sel tubuh. Nah, juga membantu membentuk sel darah merah dan DNA. Asam folat ini bisa kita dapat kalau kita mengkonsumsi pisang maupun buah melon ya. Oke, maupun sayuran hijau ya. Nah, yaitu zat besi. Zat besi fungsi utamanya adalah membantu membawa oksigen dalam hemoglobin sel darah merah ke seluruh tubuh agar lancar. Contohnya makanan yang mengandung zat besi, ikan, lalu umbi-umbian dan daging ya. Nah, pada kesempatan ini juga anak-anak, kita supaya belajarnya semangat, belajarnya itu bisa konsentrasi, kita kalau bisa sarapan terlebih dahulu, karena sarapan itu banyak manfaatnya. Contoh manfaat sarapan bagi tubuh kita. 1. Dengan sarapan energi kita menjadi lebih banyak, ya kan? Yang kedua, menyegarkan otak kita karena asupannya masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, menjaga konsentrasi. Lalu yang keempat, mencegah penyakit MAH. Nah, ini ya. Lalu juga selanjutnya menyehatkan tubuh ya. Banyak sekali manfaat sarapan. Oleh karena itu anak-anak jangan sampai lupa atau tidak sarapan. Sarapan yang baik itu apa sih Pak? Sarapan yang baik itu seperti makan sereal gandum, lalu bubur atau sayur-sayuran. Ya, intinya yang bergizi dan mengandung nutrisi yang banyak. Lalu selanjutnya adalah olahraga. Dengan olahraga tubuh kita jadi kuat. Dengan olahraga massa tumbuh badan kita menjadi optimal. Nah, anak-anak, olahraga yang teratur itu dapat berpengaruh pada pertumbuhan manusia. Banyak sekali manfaat olahraga. 1. Meningkatkan kepadatan tulang. Nah, ini. Lalu yang kedua, mencegah obesitas, mencegah badan terlalu gemuk. Ya, kalau badan terlalu gemuk, gerak sulit, nanti bisa gampang terserang penyakit. Ya, caranya gimana? Olahraga supaya badannya tidak terlalu gemuk. Ya. Yang ketiga, mengoptimalkan kesehatan jantung. Kalau kita olahraga, kita keringetan, maka jantung kita lebih sehat. Jantungnya sehat. Ya, yang keempat, meningkatkan fungsi kognitif. Yang kelima, meningkatkan kekuatan otot dan koordinasi. Ya. Nah, lalu yang terakhir, manfaat tidur yang cukup pada masa tumbuh dan kembang. Diperhatikan baik-baik. Tadi olahraga sudah, makan makanan sudah, sekarang manfaat tidur. Tidur itu penting bagi tubuh kita nak ya. Selain makan, selain olahraga, tidur juga penting bagi tubuh kita. Makanya kita dilarang sekali untuk begadang. Kenapa? Karena begadang itu tidak baik untuk tubuh kita. Adapun manfaat dari istirahat yang cukup itu adalah 1. Nafsu makan kita akan terjaga. Ya, nafsu makannya terjaga. Yang kedua, anak menjadi lebih mudah fokus. Kalau istirahatnya cukup, anaknya lebih gampang fokus. Yang ketiga, jantung anak menjadi lebih sehat. Ya, yang keempat, sistem kekebalan tubuh anak terjaga, gak gampang terserang penyakit atau sakit. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan sel. Dipakai olahraga, sehat badannya, terus istirahat yang cukup, insya Allah selnya bekerja optimal, tumbuh kembang kita menjadi